Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Di antara dosa yang sangat berbahaya adalah berbuat zalim kepada orang lain. Al-Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, bi'saz zat ilal ma'ad al-udwanu 'alal ibad. Seburuk-buruk perbekalan menuju hari kebangkitan adalah berbuat zalim kepada orang lain. Oleh karenanya diriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau pernah berkata, la an alqallaha bi 70 dhanban fima baini wa bainallah ahwan fima bainaka wa bainallah ahwan anta min an talqahu bi dhanbin wahidin fima bainaka wa bainal ibad. Engkau bertemu dengan Allah dengan membawa 70 dosa. Antara engkau dengan Allah itu masih lebih ringan daripada engkau bertemu dengan Allah dengan membawa satu dosa saja antara engkau dengan hamba-hamba Allah yang lain. Hal ini karena Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Berbeda dengan manusia, asalnya manusia menuntut terutama pada hari kiamat kelak. Karenanya di antara tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Ketika ditiupkan sangkakala maka seorang akan lari dari saudaranya, akan kabur melarikan diri dari istrinya, dari anak-anaknya, dari ayah dan ibunya. Sebagian salaf mengatakan kenapa dia lari? Karena dia tidak ingin dituntut. Karena ketika di dunia dia telah berbuat zalim kepada mereka. Kalau orang-orang terdekat kita, ayah kita, ibu kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita menuntut pada hari kiamat kelak, apalagi dengan orang yang jauh dari kita. Orang-orang yang terdekat yang kita harapkan ya pemaafan mereka pada hari kiamat justru menuntut. Seorang ibu akan menuntut anaknya dan seorang anak akan menuntut ibunya pada hari kiamat kelak. Karenanya seorang berusaha meninggal dunia tanpa berbuat zalim kepada seorang pun sebisa mungkin. Ada seorang menulis surat kepada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, "Anuktub ilayya al-ilma kullahu." Wahai Ibnu Umar, tulislah kepadaku seluruh ilmu. Tuliskanlah kepadaku. Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, "Al-ilmu katsir." Ilmu itu sangat banyak. Walakin in istata'ta an talqallah. Tapi kalau kau mampu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, khamisal batan dalam kondisi perut kosong, kafal lisan dalam kondisi menjaga lisan, khafifadh dhahr dalam kondisi punggung yang ringan, mulaziman li jamaatil muslimin dalam kondisi tidak memberontak terhadap penguasa kaum muslimin, faf'al, maka lakukanlah. Lihatlah bagaimana pemahaman Ibnu Umar yang merupakan kesimpulan dari seluruh ilmu. Dia mengatakan ilmu katsir, ilmu itu banyak, mau dijelaskan tidak akan ada habisnya. Tetapi kesimpulannya, kalau kau mampu bertemu dengan Allah tanpa berbuat zalim sama sekali, engkau khamisal batan, engkau tidak makan dari hasil yang haram, menipu orang, ya, bermuamalah dengan muamalah yang haram, kafal lisan, jaga lisan, tidak mengganggu orang dengan lisan, tidak menggibah, tidak namimah, tidak merendahkan, tidak menjatuhkan, tidak maki-maki, tidak mencibir, tidak merendahkan. Khafifadh dhahr, punggungmu ringan, tidak menanggung hak orang lain, tidak menanggung hak orang lain, maka lakukanlah. Lihatlah kesimpulan Ibnu Umar dari segala ilmu, kesimpulannya kau meninggal jangan berbuat zalim dengan orang lain, jangan bikin masalah sama orang lain. Hal ini kenapa? Jika kita dibangkitkan pada hari kiamat kala berbuat zalim kepada orang lain, maka kita harus membayar dengan kebaikan-kebaikan. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man kanat lahu madlamatun li akhihi min irdin aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinar wala dirham." Barang siapa yang punya kezaliman kepada orang lain, kepada saudaranya, berbuat zalim kepada saudaranya, maka hendaknya dia minta dihalalkan hari ini juga. Sebelum datang hari di mana tidak ada dinar dan dirham, tidak ada.
Semua dibangkitkan tanpa membawa apa-apa. Jangan bawa dinar dirham, pakaian tidak punya, alas kaki tidak ada. In kanat lahu hasanat ukhidat minhu qadra madlamati. Kalau dia punya kebaikan-kebaikan, punya pahala-pahala, akan diambil darinya untuk membayar kezaliman yang dilakukan, sekadar kezaliman yang dia lakukan. Wa illam takun lahu hasanat, kalau dia tidak punya kebaikan-kebaikan, ukhidat min sayyiati sahibihi thumma turihat alaih, maka dosa-dosa orang yang dia zalimi akan diambil dan dilemparkan kepadanya. Ini perkara yang mengerikan. Makanya Rasulullah SAW mengabarkan tentang orang yang merugi. Atadruna manil muflis, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Muflis itu orang yang bangkrut. Para sahabat mengatakan al-muflisu man la mata' wala dirham wala dinar. Namanya orang bangkrut tidak punya dinar, tidak punya emas, tidak punya perak, tidak punya aset. Kata Rasulullah SAW, al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut dari umatku. Man ya'ti yaumal qiyamah, orang yang datang pada hari kiamat, bi salatin wa zakatin wa siyamin, dia bawa pahala salat, dia bawa pahala zakat, dia bawa pahala puasa, pahala sangat banyak. Wa ya'ti, akan tetapi waqad syatama hadza wa qad daraba hadza wa safaka dama hadza wa akhadha mala hadza. Tetapi ternyata dia telah di dunia, ketika di dunia dia telah mencela orang lain, telah mencela si fulan, dia telah mukul si fulan, dia telah makan harta si fulan, dia telah menumpahkan darah si fulan. Ya. Maka wa yu'ta hadza min hasanati wa hadza min hasanati, maka pahala-pahalanya diambil diberikan kepada orang yang dia zalimi. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi, kalau ternyata pahala-pahalanya sudah habis sebelum lunas dosa kezalimannya, ukhidat min sayyiatihim faturihat alaihi thumma turiha finnar, maka dosa-dosa mereka akan diambil kemudian dilemparkan kepadanya, dipikulkan kepadanya, kemudian dilemparkan dalam neraka jahanam. Waliyadzubillah. Karenanya, ma'asyiral muslimin, seorang berusaha ya hidup di atas muka bumi ini tidak berbuat zalim kepada siapapun. Rasulullah SAW bersabda, "Az-zulm dzulumatun yaumil qiyamah." Kezaliman adalah kegelapan yang bertubi-tubi pada hari kiamat kelak. Apa yang dimaksud dengan kegelapan yang bertubi-tubi pada hari kiamat kelak? Ada yang mengatakan maksudnya maknawi, yaitu orang yang berbuat zalim dia akan susah dan payah dalam setiap kondisi pada hari kiamat kelak, dibangkitkan dalam kepayahan, dikumpulkan di padang mahsyar di bawah terik matahari dalam kepayahan, dihisab dalam kesulitan, ditimbang dalam kepayahan, semua dia akan merasakan kesulitan. Ada yang mengatakan maknanya secara zahirnya dia akan mengalami kegelapan, terutama tatkala dia melewati sirat. Seorang tatkala melewati sirat dia butuh cahaya. Kalau dia tidak ada cahaya yang meneranginya, dia akan jatuh dalam neraka jahanam. Sementara orang berbuat zalim, maka kegelapan bertubi-tubi meliputinya. Maka seorang waspada, jangan berbuat zalim kepada siapapun, baik berkaitan dengan harga diri orang lain, atau berkaitan dengan hartanya, atau berkaitan dengan ya tubuh dan darahnya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ma'asyiral muslimin, kalau kita berbicara tentang zalim, maka sangat banyak bentuk-bentuk kezaliman. Banyak sekali. Kezaliman berkaitan dengan lisan seperti ghibah, namimah, mengadu domba, merendahkan, mencibir, memberi gelar-gelar yang buruk, dan banyak hal berkaitan dengan lisan. Belum berkaitan dengan ya, harta. Betapa banyak kezaliman berkaitan dengan harta, membeli di atas pembelian orang lain, kemudian menawar di atas penawaran orang lain, ya, mencuri harta orang lain, ya, tidak membagi hasil kerjasama dengan benar, banyak hal, manipulasi, banyak hal. Tapi tidak mungkin kita jelaskan di kesempatan yang singkat ini. Ya. Tetapi pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan satu kezaliman yang nanya kita sebagai laki waspada, yaitu berbuat zalim kepada istri. Berbuat zalim kepada istri. Kita tahu bahwasanya antara suami dan istri ada hak dan kewajiban.
Istri punya kewajiban yang harus ditunaikan kepada kita. Ya, istri punya kewajiban yang harus ditunaikan kepada kita. Dia harus nurut kepada kita, taat kepada kita, merendahkan suaranya di hadapan kita. Ya. Sebagai suami, kita sebagai suami. Ya. Kalau kita minta untuk berhubungan, maka dia harus taat kecuali ada uzur. Ya. Kalau dia keluar rumah harus minta izin kepada kita, kepada suami. Banyak hal yang merupakan kewajiban-kewajiban istri. Namun di lain sisi, istri juga punya hak. Kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami kepada istri. Berupa nafkah, lahir dan batin. Di antaranya disikapi dengan sikap yang baik. Sebagaimana suami ditaati, suami juga hendaknya bertutur kata yang lembut kepada istri. Oleh karenanya, para ulama mengatakan, atau sebagian ulama mengatakan, berbuat zalim kepada istri dosanya lebih besar daripada istri yang tidak menunaikan hak kepada suami. Hal ini kenapa? Jika istri tidak menunaikan hak kepada suami, suami dengan mudah mungkin menceraikannya atau menggamparnya. Kalau jengkel bisa dipukul wanita tersebut, atau dibuang ke rumah orang tuanya. Laki-laki mungkin melakukannya. Tetapi jika seorang lelaki menzalimi istri, istri tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi kalau kedua orang tuanya sudah meninggal, apalagi kalau dia tinggal jauh dari sanak keluarganya. Ya. Tubuh yang lemah, kemudian seorang suami menzaliminya, memaki-makinya, merendahkannya, menghina tubuhnya, menghina rupanya. Kata-kata yang nyelekit tidak dipikirkan terlebih dahulu. Apa yang hendak dia lakukan? Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena dari sisi ini, sebenarnya mengatakan bahwasanya berbuat zalim kepada, tidak menunaikan hak istri, dosanya lebih besar daripada istri yang tidak menunaikan hak suami. Dari sisi ini, oleh karena para laki waspada, jangan sampai dia menahan dirinya tidak berbuat zalim kepada orang jauh, tidak berbuat zalim kepada tetangga, tidak berbuat zalim kepada ayah ibunya, tidak berbuat zalim kepada kakak adiknya, tidak berbuat zalim kepada teman-temannya, tapi dia berbuat zalim kepada orang di rumah, pada istrinya sendiri. Ya. Karenanya, ketika seorang misalnya memiliki istri lebih dari satu, kemudian dia tidak adil, dia bukan menzalimi, cuma sekedar tidak adil, maka dia terjerumus dalam dosa besar. Kata Nabi SAW, "Man kanat lahum ra'atani famala ila ihdahuma jaa yaumal qiyamati wa shikkuhu ma'il." Barang siapa memiliki dua istri, kemudian dia lebih condong kepada salah satunya, maka dia akan datang pada hari kiamat kelak dalam kondisi badannya miring. Ini dalil bahwasanya adalah dosa besar. Oleh karena Imam Zahabi rahimahullah memasukkan hal ini tidak adil di antara istri-istri adalah bentuk dosa besar dalam kitabnya Al-Kabair. Perhatikan, ini Nabi tidak mengatakan dia zalim kepada istri yang lain, tidak dinafkahi. Bukan, Nabi tidak mengatakan demikian, tapi mengatakan dia tidak adil. Dia lebih condong kepada salah satu daripada keduanya. Kalau condong kepada salah satu daripada keduanya saja membuat dia dipermalukan di padang mahsyar, dibangkitkan dalam kondisi badan yang miring, apalagi dia berbuat zalim kepada istri yang satunya. Maka seorang lelaki waspada, dia berusaha meninggal dunia tidak berbuat zalim kepada siapapun, kepada istrinya, kepada anaknya, kepada orang rumah. Dan potensi untuk berbuat zalim kepada istri besar dan berulang-ulang, karena seorang suami dalam rumahnya dia hidup bertahun-tahun bersama istrinya. Bisa jadi dia zalimi istrinya bertahun-tahun. Kata-kata kotor, hinaan-hinaan, merendahkan. Bisa jadi seorang wanita tiap hari menangis dengan kata-kata suaminya. Suaminya tidak sadar. Tiap hari dia mengumpulkan kegelapan, kezaliman, kegelapan yang akan dia rasakan pada hari kiamat kelak dengan menzalimi orang terdekatnya di rumahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari perbuatan zalim dengan segala bentuknya. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa ya qadhiyal hajat. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت ولي مولاها ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimus salat.